وتسن حتى للمرأة dan disunatkan tahiyat sampai bagi perempuan. Berkhilafil azan itu bersalahan azan. Wa mithluha fi jami' ma dzukir al-qudra. Disamakan hukumnya bagi perempuan yaitu orang banjir pada masalah yang di atas. Wa yustahabbu an yuqala fi salati al-masnunati jama'atan غير المنذورة وغير الجنازة. Dan disunatkan bahwa dibaca pada awal, artinya permulaan sebelum sembahyang sunat kalau berjamaah. Ini sembahyang sunat tapi dilaksanakan berjamaah. Sebelum sembahyang sunat berjamaah itu disunatkan membaca. Apa yang dibaca? Coba tunggu dulu. Cuma sembahyangnya ini bukan sembahyang sunat yang dinazarkan dan bukan sembahyang janazah. Nah ini ada dua istilahnya. Misalnya sembahyang yang berjamaah sunat dibaca bacaan yang akan datang yaitu kesalat Id seperti salat Id fitr atau adha wa khusuf baik syamsin atau qamarin, sembahyang gerhana. Kita kalau bisa berbayang gawinya. Jadi kalau berjamaah, wastisqa'an sembahyang minta hujan. Wa tarawih, ya. Tarawih ialah wajah mengali ialah tarawih, artinya tarawih. Wa witran witir haitsu nusibatul jama'atu lahu. Nah, witir yang disunatkan berjamaah bagi si witir itu. Witir yang disunatkan baginya berjamaah. Haitsu nusibatil jama'atu lahu lil witir wa lam yakun tabi'an lit tarawih, dan walaupun bukan bulan Ramadan witirnya sesudah tarawih. Apa yang dibaca kalau berjamaah sebelum sembahyang sunatnya itu? As-salat jami'ah atau as-salat jami'ah. As-salat jami'ah itu yang disunatkan. Pahala membaca pahala sunat. Istilah orang pedagang ujungan. Nang wajib itu masuk modal. Sembahyang langsung nang wajib aja langsung nyakan tiga mantap modal. Langsung nanti itu. Nah di sinilah nafsu berlomba-lomba menuntut ujungan. Nafsu yang mutmainnah, apalagi nafsu kamilah atau radiyah atau mardiyah.
karena Allah Ta'ala, melaksanakan perlombaan yang sunat-sunat itu. Ada nafsu ammarah, itu berlomba-lomba mengerjakan yang sunat, cuma bukan karena Allah. Makanya amal-amal sunat berlomba-lomba. Dan sini di sunat sini yang ada artinya kebanyakan. Nah, di kebanyakan sini timbulnya dua nafsu tadi. Nafsu yang baik adalah niatnya baik. Nafsu yang kada baik, dorongannya, impiannya kada baik. Kerjanya sama. Jangan sembahyang sunatnya sama. Masing-masing ini 100 rakaat. Tapi niatnya lain. Karena nafsunya lain. Tapi kalau yang wajib sama semuanya, enggak ada lebih. 4 semuanya, 3 semuanya, 2 semuanya subuh. Maghrib dan Isya, Zuhur dan Asar. Maka di situ ada jauh daripada yang jahat dari masuk. Karena kata kawah hendak pakhar itu ada di dalam yang wajib tadi karena sama mereka. Yang ada balalainan ini di sini timbul ada. Bisa di situ ada apa-apa karena ada perlainan. Itulah dalam Al-Quran zinatun wa tafakhur bainakum, itu wa tafakhur di situ. Tafakhur daripada itu apa namanya itu wazan apa tafakhur? Apa itu wazannya? Na'am fa'ala ba'adu peraduan wa tafakhur bainakum. Demikian wa takatsur. Nah itu sama. Takatsur tafakhur. Tafakhur sama. Syahidnya wa tafakhur bainakum. Misalnya ilmu yang bukan termasuk fardu ain. Nah di sinilah di luar fardu ain inilah tafakhur bainakum bisa timbul apabila nafsunya itu bukan mutmainnah atau kamilah atau radiyah atau mardiyah. Hanya nafsunya di amarah. Tafakhur di situ bisa. Di fan ilmu yang luar fardu ain. Kalau fardu ain sama semuanya orang. Kada ada berlapian. Kada kawan berlapian. Fardu ain saja. Nah itu yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan. Pertama, wa ma utitum min al-'ilmi illa qalilan. Semua makhluk diberi ilmu itu sangat sedikit. Allah memperingatkan, jangan ada perasaan pengetahuan banyak.
Wa ma utitum. Coba. Ilmu yang diberikan, coba perhatikan, diberikan, didatangkan, bukan seorang yang mendatangi, didatangkan. Artinya Allah yang mendatangkan ilmu itu. Yang didatangkan Allah kepada makhluk ini illa qalilan, sedikit sekali. Beliau bisi kitab sabarataan hafal di otaknya. Kenapa itu? Sedikit. Ada lagi yang bisi kitab 20 rumah. Hafal semuanya kitabnya sedikit. Ditambah pulang ada yang 3 buah rumah bisi kitab hafal semuanya sedikit. Tambah lagi yang sebuahnya baca buku kitabnya pulang hafal buku-bukunya. Yang seikungnya pulang bercampur kaset hafal isi kaset itu berapa? Sedikit. Jangan katakan sedikit. Nang sedikit itu uji didatangkan. Arti didatangkan, coba lihat orang datang. Dari mana sampai dari Martapura. Sekarang ada di mana? Ada di Surabaya atau ada di macam-macam sampai. Kamu lihat masalahnya pulang ke tempat asalnya. Sesudah habis batasnya, iya kan? Baik urusannya atau suratnya boleh. Karena itu cuma datang. Ada bolehnya. Demikian juga ilmu didatangkan harus bahwa Tuhan mengambilnya. Nah itu. Iya. Nah itu. Peringatan yang terakhir menyimpulkan seluruh peringatan di bidang ilmu karena umpama kita ini disebut tolabah. Ini umpama kita ditutup disebut umpama kita disebut tolabah ilmu. Kita membicarakan masalah kita ini supaya selamat batin kita. Ini secara kesimpulan Allah memperingatkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sudah semuanya. Hakikatnya, ini hakikat yang dulu dari syariat. Nah, ini hakikatnya. Hakikatnya kalian sama sekali tidak mempunyai ilmu apapun. Kembali kepada asal mulanya, keluar di perut ibu. Apa ada orang keluar di perut ibu tahu dirinya? Kenalkah sama dirinya? Tak kenal sama dirinya. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
La ta'lamuna syai'an. Kamu tidak berilmu. Karena supaya selamat hati, jangan sama sekali mendakwa sifat rububiyah. Kita sudah dilajari bahwa Allah bersifat wujud, kita khalaqatu ta'ala al-hawadith qiyamun nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu. Sifat siapa ya? Nah, sudah dilajari. Awal din ma'rifatullah istighani. Oleh supaya menjadi hakikat. Kembalilah bahwasanya makhluk selama masih makhluk tetap jahil. Bagaimanapun cara apapun tidak mau alim tetap jahil. Sebab ilmu yang lebih daripada fardu ain bisa nafsu nam jahat itu tadi menyebabkan burung masuknya untuk ujub dan takabur. Perbedaan antara ujub dengan takabur apabila merasa bangga dan tidak disertai membanding kepada orang lain, maka itu ujub. Nah, apabila bangga dengan apa-apa disertai membanding kepada orang lain, misalnya suara, atau lagu berkenaan dengan suara lagu. Sesudah diberi suara didatangkan suara baik, lagu baik, bangga. Lalu menanding lawan murah, nang suaranya, nang kaya ujar kurang bahar itu kambing kehujanan. Lagunya lagu saka hendak. Ialah tujuan utama bulan Maulid membaca Maulid. Tujuan utama bulan Maulid membaca Maulid. Bukan tujuan pertama membaca Maulid ma'ayun lagu. Itu kata jadi tujuan. Kata jadi tujuan. Jadi ya asal
asam sedikit-sedikit. Lah, asal ada. Jangan itu nang diulah nasi lawan iwak. Sehingga mauludnya hilang. Lepas sudah daripada tujuan. Pada tapi rame lagi, udah banyak asamnya nih, ada nyaman lagi. Kebanyakan lomboknya kadang-kadang tujuan. Nah, jadi apabila lagu dan suara didatangkan Tuhan lain, bangga dengan yang demikian, serta memandang kepada orang yang lain. Artinya orang lain lagunya pada bagus secara apa? Ada menanding. Nah, apabila disertai menanding si bangga ini, maka namanya takabur. Itu perbedaan antara ujub dan takabur. Ujar di dalam kitab Pahlawan yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Manjaleng. Caranya menghilangkan ujub di dalam ilmu tadi dan lain-lainnya, yaitu mengingatkan bahwa ini didatangkan Allah, artinya ini anugerah Allah, dan setiap didatangkan harus Tuhan mengambil. Apabila ingat dari Allah dan takut dicabut Allah, hilanglah ujub. Obatnya penyakit ujub ilmu dan amal. Ilmunya yaitu mengetahui ini dari Allah. Harus bagi Allah mencabut takutan ketika diambil Tuhan. Itu obat bagi penyakit ujub. Obat takabur, ingat akan bisa juga garing. Kalau saya banyak obatnya itu aja bisa juga garing katakan. Apalagi pertumbuhan penyakit, apalagi sehari-hari bertambah banyaknya. Nah, sesar bantuan, sesar berukuh, mata sesar bertabur, pandangan sesar tunggur, gigi sesar tunggur. Nah, ya, berjalan kemana tak mundur, makan setengah bubur, ya tak. Uban, bangkur, tulang belakang, lantur. Kakak itu itu yang kisah orang Bahari itu adalah guru dari orang Arab, orang Cina, orang Banjar, kisah badu makan orang Arab mengambil kurma 10 biji sekali raung tak buat temuntung harap kalau sekali 10 sekali tabung sekali keluar bijinya sedikit 10 pas sudah bangkit berada nangkap dapat kurma apa kesian. Ada si Arabnya makan, Arabnya banyak. Ada untuk mengambil, ada makan lama-lama, mana lapar, mana bangkit, kasian. Kasian. Nah, orang Cina
marau kacang Cina. Sarau buat untung. Keluar tunggal bijian kulitnya harga. Wah, bangkit buat Cina. Kurang baca, nah haram menyarah. Bukan mengambil kurma, bukan mengambil kacang, mengambil rantai sepeda. Dimakannya rantai sepeda wajib bukan daripada susunya. Ini kesah-kesah. Apa yang keluar? Yang keluar giginya. Artinya orang sombong itu akibatnya dirinya binasa. Apa yang disombongkan? Bisa kasih rismaan, kasih ampihan. Nah, yuk, kenapa sombong-sombong? Serismaan tuh kalau kompai kakak. Tagap ada ingat, nang sorong garing ada ingat. Nang diingatakan sorong bisi kitab sebuah rumah. Hafal ulang, lalu bono le hidung, lamun hidung bono lah barangnya bangsa. Tumor tuh. Ini kayak orang bahasa angkat-angkatan suara. Birabbihima as-salatu jami'atun wa nasbihima as-salata jami'atan wa rafi'anihima wa nasbil akhar as-salatu jami'atan liwurudi dhalika fil sahihaini. Semua itu ada di Bukhari Muslim fi kutubi syamsi. Tapi masalahnya as-salatu jami'ah yang ada di Bukhari Muslim yaitu sembahyang gerhana matahari. Adapun yang lain daripada gerhana matahari wa qisa bihi al-baqi, dikiaskan saja dengan itu yang lainnya. Karena Rasulullah SAW itu berbicara kada bisa panjang lebar. Jadi bisa mengias saja. Lamun disebut tunggal putihan, nah itu kada hebat. Matinya Rasulullah itu diberi jawami'ul kalim. Artinya kata-kata yang sedikit tapi padat. Jadi kita sudah maklum bahwa kias itu mustanadnya artinya pengambilannya adalah Quran dan hadis. Itu ijma' itu pun pengambilannya Quran dan hadis. Apa? Ya itu yastambiluna. Ada lagi di lain. Warasikhuna fil ilmi. Di dalam hadis disebutkan majtama'a ummati ala dhalalah. Itu boleh aja ijtama'at. Baru aja qamal hindatu atau qamatil hindatu. Harusnya kayak dong sama nanti kitab sini ada. Ada di sini sama-sama. Kenapa? Ada. Nah, yang itu apa? Ini ijtama'a bahwa itu. Ijtama'a bahwa itu. Kemudian wa yughni an dzalika as-shalah. Cukup menjaga dirinya as-shalah.
baca artinya jamiahnya ditinggal. Wa hadumu ila shalah, mari sembahyang. Atau wassalah yarhamukumullah. Jadi wassalah yarhamukumullah. Kalau sembahyang sunat datang tadi berjemaah. Wa mahallu 'inda shalah. Wa yanbaghi ja'aluhu 'inda awal al-waqti aydan. Tapi boleh juga di awal waktunya, bukan di awal salatnya. Liyakuna badalan 'anil adzan wal iqamah, habis gantinya bangdan. Kharaja wa dzukir anna fil allati lam tusalli jama'atan wallati lam tushra'il jama'atu fiha wal mandhurat wa salatul janazah fala yusallu fiha dzalik. Dan tidak disunatkan as-salatu jami'ah dan kawan-kawannya. Jadi pada sembahyang sunat yang tidak disembahyangkan berjamaah dan tidak disuruh berjamaah padanya, dan yang dinadarkan dalam salat jenazah. Lianna musyayyi'il jenazah hadirun, karena yang melawat jenazah itu sudah ada orangnya. Ada perlu dikiyau lagi. Fala hajata li'ilahim, maka tidak ada perlu bagi memberitakan. Nah, paling-paling yang diberitahu itu memadamkan mayatnya aja. Mayat laki-laki atau mayat perempuan, itu aja diberitakan. Nah, itu supaya orang mendoakan tadi nyaman pada sedikit ya kalau lawan lahanya. Ya kan? Nah itu kan. Wa syartu sihhatil adzani al-waqtu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu وفي الخبر أن الله تعالى أوحى إلى عبده فباركه بعد أن كان أشفى على الهلاك. كم من ذنب واجهتني به غفرته لك قد أحلقت في دونه أمة من الأمم. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hamba-Nya yang memperdapati Allah akan hamba-Nya, artinya memberi rahmat atau menyelamatkan sesudah mau keadaan hamba itu hampir binasa. Nah ini kalau sudah datang dari Allah Ta'ala, orang yang mau binasa diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu tadarruk daripada Allah. Orang yang penyakitnya serius sudah koma, tadarruk datang dari Allah Ta'ala. Tadarruk sigar saya baik. Maka disebut orang itu namanya ahlul darah. Ujar Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ini, Kammin damin wajah janibi ghafar. Tidak ada hitungan lagi dosamu, tapi semuanya aku bebaskan. Padahal lebih sedikit daripada dosamu itu orang dahulu kala yang aku siksa akan dia. Kalau bahasa Banjarnya
Orang dahulu bisi dosa kada cara ikam tu banyaknya dan kada cara ikam tu bononya. Tapi aku sari aku siksa, aku hantam. Ikam di bono-bono dosa banyak ulang, tapi aku bebasakan. Nah, pembebasan ini namanya tadarruk dari Allah Ta'ala. Inya semuanya terserah Allah Ta'ala. Wawenang Allah Ta'ala, kalau boleh dikatakan wawenang Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan para anak rantai sepeda diikut. Hanya jadi guru pembantu sudah pada mau disampan utuh lagi dikiau itu pada mau lagi roh nampak ujar padahal roh itu benar-benar tahu bisa jam-jam buruk itu Pak bisa kata Ismail bahkan si hampir jam 11 datang anda sudah kan sing tuntungan betukang ingatkan nenek banyak hafal alfiah sebaik bangsa muha bangsa artinya ujung lawan sombong sombongnya hanya sebaik alfiah apa yuk iblis berapa 80.000 tahun beribadah. Nah, apa bedanya? 80.000 tahun. Tamanin alif sana ya'budullah. Apa akhirnya akibatnya? Ublisah. Mizan mubah hadis. Seorang ulama auliaullah sedang beribadah sholat, maka sholatnya itu panjang. Ayatnya artinya lawas sendiri. Dan bagus sholatnya. Ada yang hadir di situ. Selesai sholat, ulama tadi memanggil kepada yang hadir tadi. Kesia. Berumpak beparah si utuh. Ikam jangan ketipulah melihat ibadat tenang aku gawe jangan ketipu. Ikam jangan ketipu. Nah ini memadai. Kalau panglima ikam melihat aku ini sembahyang paling panjangan, ayatnya panjang mana, hafal banyak artinya, bagus ulang rukuk i'tidalnya seperti Nabi. Lalu ikam ketipu sampai model kayak hendak menyambar lawan aku atau menafikan aku. Nah jangan. Aku madhabat lawan ikam. Iblis itu 80.000 tahun beribadat masuk nerakanya. Jadi semuanya wawenang Allah Ta'ala. Apalagi ilmu kada ada, ibadatnya sedikit yang wajib, pada bujur ulang yang wajibnya. Fatihahnya kada bujur, ruku i'tidal kada bujur, wudu istinja kada bujur. Macam apa? Khusyuk wudurnya kada bujur. Macam apa? Apalagi tambah pulang bacari kada bujur. Pemakan kada ada baik.
khasnya wawenang Allah Ta'ala nang asih. وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله بعباده. Orang yang saling sugihan, makmur, ada kisahnya dalam Quran. Sebentar kemakmurannya itu musnah, berganti dengan krisis yang luar biasa. Adakah dalam Quran kisahnya? Kita disuruh kisah-kisah dalam Quran itu diperhatikan. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatan. Ya kan? Jannatani an yamin wa shimal. Kulu min rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatin zawai adlin khamsin wa adlin sidrin. Jumlahnya nang asal makmur menjadi binasa musnah. Ini kisah negara. Asalnya makmur subur, sekalinya kejual atau tersedak. Ini kisahnya. Habis. Nah, apa penyakitnya? Pada syukur. Apa arti syukur? Pada ingat nang ini anugerah Allah wajib dikerjakan, digunakan ke ibadah. Salah menggunakannya. Nang asal merdeka, seorang sendiri yang jadi penjajah. Pada masalah orang lagi menjajah. Akibat pada tersebut. Menggunakan lidah mendoakan tamu yang datang itu zalim, minta doa lalu didoakan, zalim itu didoakan, artinya membantu orang zalim, minta doa. Nah, apa habisnya? Walaupun sudah tahu Ismul A'zam, matinya kafir sejurul ilah. Famataluhu kamatalil kadad. Istahmil alaihi yad'ad, au tadruhu yad'ad, dhalik. Wal'amil bahwa ada riwayat ujub dan takabur dengan keturunan itu kan dengan Ismul A'zam ujubnya salah menggunakan. Nang dulu tadi ujub dengan harta. Nah, ini ujub dengan turunan. Sikan merasa anak kandungnya Nabi Allah bangga sampainya bergaul dengan orang kafir dengan perasaan bahwa orang kafir ini selamat karena aku berada di situ di golongan kafir sesama. Aku ini juru penyelamat. Adanya aku di sana orang kafir. Nang
Maka ini perhatian, merasa hebat benar. Karena jaminan sudah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh dan ahlinya selamat. Jadi mendengar ini lalu si Kanaan itu tadi bangga, sehingga kebanggaan itu menutup baktinya kepada ayahnya sendiri. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, sa'awi